Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Laurensa Aristompul dengan NIM C1C025130. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pembukuan dan Pencatatan, Pemeriksaan Pajak, Penyidikan, dan Sanksi di Bidang Perpajakan. Latar belakang masalah, kewenangan negara dalam memungut pajak harus didukung oleh kepastian hukum administrasi melalui kewajiban pembukuan atau pencatatan yang transparan dan tertib agar perhitungan pajak akurat dan adil. Untuk memastikan kepatuhan, dilakukan pemeriksaan guna memverifikasi laporan yang dapat berlanjut ke penyidikan. Jika ditemukan indikasi tindakan pidana sebagai upaya terakhir, penerapan sanksi administratif maupun pidana menjadi instrumen penting untuk menjaga kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara. Pembukuan menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP merupakan pencatatan sistematis atas data keuangan yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak lain seperti PPN dan PPNBM. Pembukuan harus memuat data lengkap seperti harga perolehan, penjualan, penyerahan, serta pajak masukan, dan diselenggarakan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi pembukuan ini dia itu digunakan sebagai dasar perhitungan. Jadi bukan cuma pajak penghasilan, tapi dari pajak masukan seperti barang impor atau barang mewah. Syarat pembukuan yang pertama dilakukan jujur, beretikat baik, dan mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Yang kedua diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia atau asing. Yang ketiga menggunakan prinsip konsistensi dengan metode akrual atau kas. Yang keempat perubahan metode atau tahun buku harus mendapat izin DJP. Yang kelima memuat data penting, aset, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, serta transaksi. Yang keenam dokumen pembukuan wajib disimpan 10 tahun di Indonesia, termasuk data elektronik. Selanjutnya ada pencatatan. Pencatatan merupakan alternatif yang lebih sederhana dibandingkan pembukuan dan diperuntukkan bagi wajib pajak tertentu, khususnya wajib pajak orang pribadi yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Nah, jadi pencatatan ini dilakukan dengan mencatat peredaran bruto atau penerimaan dan penghasilan yang diperoleh sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Syaratnya itu yang pertama mencatat seluruh penghasilan atau peredaran bruto agar jumlah pemasukan dapat diketahui dengan jelas. Yang kedua, mencatat biaya atau pengeluaran untuk mengetahui kondisi laba atau rugi usaha. Yang ketiga, dilakukan secara teratur dan kronologis supaya data tersusun rapi dan mudah dipahami. Yang keempat, data menunjukkan penghasilan dan biaya sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Selanjutnya ada pemeriksaan pajak, yaitu kegiatan otoritas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan memverifikasi kebenaran data dalam SPT melalui pengumpulan dan analisis bukti. Nah, jadi pemeriksaan ini dapat mencakup satu atau seluruh jenis pajak, baik tahun berjalan maupun sebelumnya, dan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan dengan hasil berupa penetapan kurang atau lebih bayar pajak guna menjaga kepatuhan dan keadilan. Sasaran pemeriksaan itu ada yang pertama kesalahan dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang kedua kekeliruan dalam perhitungan pajak yang terutang, selanjutnya yang ketiga adanya unsur kesengajaan dalam menyembunyikan atau menggelapkan penghasilan, yang keempat pemotongan atau pengurangan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kemudian kriteria pemeriksaan itu yang pertama SPT lebih bayar atau rugi, yang kedua telah menerima pengembalian pendahuluan pajak, yang ketiga perubahan usaha atau
meninggalkan Indonesia. Yang keempat, perubahan metode atau tahun buku atau revaluasi aset. Yang kelima, tidak atau terlambat lapor SPT. Yang keenam, terpilih berdasarkan analisis risiko. Kemudian ada ruang lingkup pemeriksaan. Yang pertama ada pemberian atau penghapusan NPWP atau PKP. Yang kedua, penanganan keberatan wajib pajak. Yang ketiga, pengumpulan data dan pencocokan data. Yang keempat, penentuan lokasi atau objek pajak. Yang kelima, pemeriksaan untuk penagihan pajak. Yang keenam, penentuan awal produksi atau kompensasi kerugian. Yang ketujuh, ada pertukaran informasi perpajakan antar negara. Selanjutnya ada penyidikan, yaitu tahap lanjutan yang dilakukan apabila dalam tindakan pidana di bidang perpajakan penyidikan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindakan perpajakan serta menemukan tersangkanya. Jadi proses ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang bertujuan untuk menindak pelanggaran serius dalam perpajakan. Wewenang penyidik itu wewenangnya yang pertama mengumpulkan data dan menelaah informasi serta data. Yang kedua, meminta keterangan dan bukti dari pihak terkait. Yang ketiga, meneliti buku, catatan, dan dokumen. Yang keempat, melakukan penggeledahan dan penyitaan. Yang kelima, memanggil, memeriksa, dan mengidentifikasi pihak terkait. Yang keenam, meminta bantuan ahli. Yang ketujuh, menghentikan penyidikan atau tindakan lain sesuai hukum. Kemudian kewajiban penyidik yang pertama memberitahukan dimulainya proses penyidikan kepada pihak yang berwenang sesuai prosedur hukum. Yang kedua, menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah melaksanakan seluruh proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang selanjutnya ada sanksi perpajakan, itu adalah konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sanksi ini terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Nah, jadi penerapan sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjaga ketertiban dalam sistem perpajakan. Nah, dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan wajib pajak terdorong untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban dengan benar dan tepat waktu. Sanksi administrasi yang pertama ada denda, yaitu sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Yang kedua, bunga, yaitu sanksi yang diberikan atas pelanggaran kewajiban pajak, terutama dalam hal keterlambatan atau kekurangan pembayaran. Yang ketiga, ada kenaikan jumlah pajak, yaitu sanksi berupa penambahan jumlah pajak yang harus dibayar akibat pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan material. Kemudian ada sanksi pidana, yang pertama itu denda pidana, itu kewajiban membayar sejumlah uang akibat pelanggaran perpajakan. Selanjutnya ada pidana kurungan, yaitu hukuman penjara jangka pendek, dapat menjadi pengganti jika denda tidak dibayar. Yang kemudian terakhir, pidana penjara, itu adalah hukuman lebih berat dengan durasi lebih lama dan pembatasan kebebasan yang lebih ketat dibanding kurungan. Oke, kesimpulannya adalah pembukuan dan pencatatan merupakan dasar utama sistem perpajakan karena menyediakan data akurat untuk menghitung pajak dan menilai kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan untuk menguji kebenaran pelaporan, pelanggaran dengan penerapan sanksi administratif maupun pidana sebagai konsekuensi. Nah, jadi keterpaduan keempat aspek ini menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efektif dalam mendukung penerimaan negara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.